Sekitar 7,1 juta warga Jakarta sudah memilih gubernur dan wakilnya 15 Februari lalu. Mereka harus punya nafas panjang karena Pilgub Jakarta diprediksi bakal berlangsung 2 putaran. Tapi tahukah Anda berapa gaji seorang gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Serta apa tantangan mereka dalam 5 tahun mendatang? Berikut fakta dan datanya. Provinsi DKI Jakarta memang istimewa. Pasangan manapun yang menang akan mengelola anggaran daerah super jumbo. Mereka juga memperoleh berbagai tunjangan dan fasilitas bernilai puluhan miliar rupiah per tahun. Tapi tantangannya juga tidak mudah. Sederet persoalan menanti gubernur dan wakil gubernur terpilih. Lalu berapa sih pendapatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Gajinya memang kecil di bawah upah minimum Provinsi DKI malahan. Gaji gubernur DKI 3,2 juta rupiah. Adapun gaji wakil gubernur 2,6 juta rupiah. Tapi gubernur akan mendapat tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sedangkan tunjangan wakil gubernur 4,3 juta rupiah. Selain itu masih ada biaya penunjang operasional sebesar 0,13% dari pendapatan asli daerah. Komposisinya 60% dari 0,13% untuk gubernur, 40%-nya untuk wakil gubernur. Sekedar diketahui, pendapatan asli daerah Jakarta tahun 2016 sebesar 37,43 triliun rupiah. Lalu berapa biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Pendapatan asli daerah atau PAD DKI Jakarta pada 2016 sebesar 37,43 triliun rupiah. Artinya biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebesar 0,13% dari PAD, yaitu 48,66 miliar rupiah. 60%-nya untuk biaya operasional gubernur yaitu 29,20 miliar rupiah per tahun. Dan biaya operasional untuk wakil gubernur 19,46 miliar per tahun. Masih ada tunjangan lainnya. Bagi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta disediakan rumah dinas beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya. Juga ada mobil dinas yang disediakan Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta berupa Toyota Land Cruiser atau Toyota Lexus. Dan orang nomor 1 serta nomor 2 di DKI Jakarta tidak perlu pusing memikirkan perawatan rumah juga biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Semua ditanggung Pemprov DKI. Biaya kesehatan mereka pun ditanggung. Sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta berhak mengangkat dan memberhentikan wali kota dan wakil wali kota sesuai aturan yang berlaku. DKI 1 dan DKI 2 juga memiliki hak protokoler untuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan dan berhak mengepalai 25 badan usaha milik daerah BUMD serta merombak direksinya. Beberapa BUMD milik Pemprov DKI Jakarta diantaranya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Pembangunan Jaya, Bank DKI, PT Kawasan Berikat Nusantara, Rumah Sakit Haji Jakarta, serta PT Mass Rapid Transit Jakarta. Gubernur Jakarta terpilih akan memimpin lebih dari 10 juta jiwa. Jumlah penduduk lelaki dan perempuannya lumayan berimbang. Namun yang menjadi tantangan 5 tahun ke depan, sebagian diantaranya di bawah garis kemiskinan ataupun menganggur. Data 2016, jumlah penduduk miskin ada lebih dari 412.000 orang. Adapun yang berada di garis kemiskinan hampir 460.000 orang. Sementara angkatan kerja di DKI Jakarta ada 5,31 juta orang, 5,77% diantaranya adalah pengangguran. Lalu bagaimana target pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada 2017? Gubernur terpilih ditantang untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang pada 2016 tumbuh sekitar 25 kali dari pendapatan Papua. Pertumbuhan ekonomi Jakarta juga selalu di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Bila di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi antara 5,9 sampai 6,3%, maka di 2017 diharapkan target 6,4 sampai 6,8% bisa terpenuhi. Begitupun dengan pendapatan asli daerah. Di 2016 realisasi PAD 39,3 triliun rupiah dan di 2017 Pemprov DKI mematok target 41,49 triliun rupiah. Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap kepala daerah hasil pilkada serentak ini tidak hanya memperhatikan persoalan investasi, tapi juga menumbuhkan inovasi agar ekonomi bisa tumbuh tanpa tergantung pemerintah pusat.
Sementara di bidang pendidikan, Gubernur terpilih menghadapi fakta angka partisipasi murni pendidikan sekolah menengah atas dan sederajat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada 2016 masih di bawah rata-rata nasional. Adapun bila dirata-ratakan, APM pada SMA dan sederajat di Jakarta periode 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan. Dari 49,91% pada 2011 naik menjadi 59,04% pada 2015. Sementara APM pada SD dan sederajat di DKI pada 2011 sebesar 90,26%. Ini meningkat pada 2015 menjadi 96,91%. Adapun APM pada tingkat SMP dan sederajat pada 2011 69,66%, naik menjadi 80,2% pada 2015. Angka partisipasi murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Jika angka partisipasi murni sama dengan 100, artinya seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Berdasarkan quick count atau hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan Sandiaga Uno diprediksi akan maju ke putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Dari 3 pasangan yang berlaga di putaran pertama, siapa yang paling banyak menghabiskan duit selama kampanye? Berikut fakta dan datanya. Semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah melaporkan dana kampanye mereka kepada KPU DKI Jakarta 12 Februari lalu, atau sehari setelah masa kampanye berakhir. Siapa yang paling banyak menghabiskan dana kampanye? Tercatat, dana kampanye pasangan nomor urut 1 Agus Silvi terbesar dibanding pasangan calon lainnya. Pengeluarannya pun juga paling wahid. Agus Silvi mendapat sumbangan dana sebesar 68,96 miliar rupiah dengan pengeluaran 68,95 miliar rupiah. Artinya masih tersisa saldo 1,9 juta rupiah. Di peringkat kedua ada pasangan Anies Sandi. Pasangan nomor urut 3 ini dapat menghimpun dana kampanye sebesar 65,27 miliar rupiah, tapi jumlah pengeluarannya pun besar, mencapai 64,72 miliar rupiah. Jadi duit tersisa di saldo tim Anies Sandi sekitar 550 juta rupiah. Selanjutnya pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot melaporkan pemasukan dana kampanye 60,19 miliar rupiah. Dibandingkan 2 pasangan kompetitornya, Ahok Jarot hanya mengeluarkan dana kampanye paling sedikit, yaitu 53,69 miliar rupiah. Artinya masih tersisa dana sekitar 6,49 miliar rupiah. Dari jumlah itu sebanyak 1,77 miliar rupiah adalah dana yang tidak lengkap datanya atau tidak dilengkapi surat pernyataan penyumbang. Lalu sisanya 4,72 miliar rupiah yang belum digunakan akan dikonsultasikan pada KPU DKI termasuk penerimaan dari bunga bank sebesar 22,14 juta rupiah dari dana kampanye